jangan pernah menyerah. Biar kita mau terus semangat mencari Tuhan, biar kita mau terus semangat berjuang sampai akhir Tuhan. Kami mau berjuang hingga kami menang. Apakah arti kekudusan bagi saudara saya? Kekudusan bukan berarti kita nggak pernah bikin dosa lagi. Nggak, kekudusan itu berarti ada usaha dari diri kita untuk terus berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Apakah masih bisa jatuh? Yes, kita masih manusia. Tapi Tuhan menghargai perjuanganmu untuk terus mengejar perkenanannya. Tuhan terus menghargai usahamu untuk datang pada Dia. Kenapa? Karena untuk memperoleh keselamatan itu Tuhan sudah berikan kita gratis. Namun ada usaha dari kita untuk terus mengejar perkenanan itu, dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah, tetaplah berjuang sampai di garis akhir, sehingga satu saat Tuhan datang. Kapan iman kita menjadi sempurna? Waktu Tuhan datang. Ya, mari kita sadari bapak-bapak, jangan sampai berulang kali jatuh dalam perselingkuhan. Ya, kenapa? Karena roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Salah satu cara untuk kita ini bisa berjaga-jaga adalah apa? Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Orang yang menguasai diri tadi itu diawali dengan mengenali siapa dirinya. Tidak ada orang lain yang bisa mengenali saudara selain diri saudara sendiri. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada psikolog hebat. Yang ada itu Anda sendirilah yang bisa mengerti diri Anda. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, dengan tema menang atas godaan dosa. Saudara, dalam hidup ini kita baik atau tidak, kita tua atau muda, kita rohani atau tidak rohani, yang namanya godaan itu pasti datang. Ya, namanya godaan itu pasti menghampiri hidup kita. Mau sekuat apapun kita, pasti godaan itu akan datang, terutama godaan dosa. Tapi ya, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa menang melawan setiap godaan itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana supaya kita ini bisa menang atas setiap godaan dosa. Saya ingin kita sama-sama belajar hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 mulai. Roma pasal 7 ayat ke-19 berkata begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Perkataan ini keluar bukan dari seorang pelacur, ya. Perkataan ini keluar bukan dari seorang preman atau narapidana. Perkataan ini keluar bukan dari seorang pendosa yang berkata, aku manusia celaka. Perkataan ini keluar dari seorang rasul, ya, yang namanya adalah Rasul Paulus. Dia mengerti benar bagaimana perjuangan untuk melawan dosa itu tidak mudah. Sampai hari ini saya juga menghadapi banyak konseling yang masuk, semua berkata, Bu, susah sekali untuk keluar dari dosa. Bu, saya rasanya berat, saya rasanya tidak sanggup lagi untuk keluar dari dosa, Bu. Ya, ada begitu banyak orang yang datang, saudara, dan keluhan mereka sama, mereka tidak bisa lepas dari dosa. Rasul Paulus berkata, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang aku lakukan justru sebaliknya, yang jahat.
Ya, dia berkata, padahal di dalam hatiku dan batinku ini aku mencintai hukum-hukum Tuhan. Ya, dia bilang, aku mencintai hukum-hukum Allah, aku menyimpan dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Artinya apa? Di dalam hati Rasul Paulus, dia menyimpan firman Tuhan. Tapi dia berkata, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku ini, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ini adalah sesuatu yang Rasul Paulus alami ketika dia belum mengenal Kristus secara pribadi. Dia ditaklukkan di dalam hukum dosa, dia ditaklukkan pada keinginan dosa, bahkan seluruh anggota tubuhnya ditaklukkan pada hukum dosa. Dia stres dengan hidupnya, dia berkata, aku ini manusia celaka. Ya, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, saudara lihat di sana dia bilang apa? Setelah dia bertanya, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, dari tubuh celaka ini? Ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana cara yang pertama agar manusia terbebas dari hukuman dosa dan godaan dosa? Yang pertama, tidak ada lain dan tidak ada bukan apa yang Rasul Paulus katakan pada hari ini bagi kita semua. Dia bilang hanya satu yang pertama yang bisa melepaskan kita semua dari tubuh dosa dan tubuh celaka kita ini, yaitu hanya satu, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa hanya Kristus yang sanggup melepaskan kita dari hukuman dosa? Karena Kristus sudah menjatuhkan hukuman dosa atas dagingnya. Kematian Kristus di atas kayu salib itu membawa kebangkitan kita di dalam Dia, dan itu juga melambangkan kematian kita atas daging. Iya, kita semua harus menang atas dosa, kita harus menang atas daging kita. Ya, sekalipun godaan itu setiap hari datang, bahkan setiap menit, setiap detik dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus berkata, siapa yang bisa memenangkan aku dan melepaskan aku dari tubuh maut ini selain Yesus Kristus Tuhan? Hanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesuslah bisa membuat seseorang itu bertobat, meninggalkan jalan yang jahat dan berbalik kepada kehidupan dalam kebenaran. Siapa Rasul Paulus yang menulis ini? Dia merasakan dan dia mengalami benar apa yang dia tulis. Mengapa dia bisa menulis sesuatu yang begitu dalam bagi kita semua hari ini, yaitu firman ini? Ya, karena dia adalah orang yang mengalami bagaimana dia bisa menang terhadap dosa, karena dia adalah seorang pendosa. Dia dulu pembunuh, ya, dia adalah seorang yang penghujat. Dia berkata dia seorang yang ganas, bahkan dia menganiaya orang-orang. Itu adalah sebuah kejahatan, belum lagi dosa-dosa yang lain. Orang pasti kalau sudah melakukan dosa itu ada banyak dosa lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa berkata, ya, aku melupakan apa yang ada di belakangku, aku berlari pada tujuan panggilan surgawi. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, dari godaan dosa itu selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang sudah melucuti segala keinginan daging di atas kayu salib. Dia menyatakan dirinya, dia menang atas daging kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita mau berkenan pada Tuhan, maka kita harus berhasil mematikan kedagingan kita. Dan Yesus memberikan kita teladan. Dan Yesus yang sudah mengalahkan daging, dia adalah anak Allah, tapi dia juga manusia. Dia bisa dikuasai dosa, tapi dia terbukti tidak melakukan dosa. Itu Yesus. Yang pertama, bagaimana kita bisa menang atas godaan dosa? Ya, kita harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita bagi Dia. Kita harus sungguh-sungguh mengundang Kristus masuk dalam hidup kita, mengambil alih seluruh aspek hidup kita, mengubahkan kita sesuai dengan firman-Nya, agar kita bisa menang atas dosa. Yang kedua, saudara, bagaimana kita harus apa yang harus kita lakukan agar kita menang atas semua godaan dosa? Kalau tadi Rasul Paulus berkata, ya, aku manusia celaka. Dia bahkan berkata, aku benci kepada tubuh celakaku ini karena aku selalu mau melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku buat.
Ya, tetapi apa yang Rasul Paulus katakan, saudara? Ya, bagaimana cara dia? Apakah setelah dia menjadi seorang rasul, setelah dia melayani Tuhan, apakah dia tidak jatuh? Apakah tidak ada lagi godaan atas dosa dalam dirinya? Ya, dosa akan semakin bekerja. Bahkan ketika kita itu mendekatkan diri dengan Tuhan, dosa akan semakin menggoda kita. Tapi ini yang Rasul Paulus bilang, bagaimana cara untuk kita bisa melepaskan diri dari dosa. Ayat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 mulai dia berkata begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27 dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cara yang kedua, bagaimana kita bisa menang terhadap godaan dosa. Tadi kita sudah tahu, yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka Yesuslah yang sanggup memenangkan kita, memberikan kita kemenangan untuk bebas dari hukuman dosa. Pertanyaannya, apakah setelah orang mengikuti Yesus, percaya Yesus, dia bebas dari godaan dosa? Apakah setelah kita menerima Yesus terus kita ini hidup tanpa godaan? No. Godaan selalu ada di mana saja. Di gereja ada godaan, banyak sekali di gereja godaannya. Tapi yang kedua, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita menang. Dia bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Cara yang kedua untuk kita bisa menaklukkan setiap godaan dosa dalam hidup kita itu apa? Mari latih tubuhmu, saudara. Iya, ayat 25 tadi 1 Korintus 9 dia berkata ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian hanya untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saudara, ya, tidak ada orang yang bisa mendapatkan perkenanan Tuhan kalau dia tidak bisa menaklukkan dan menguasai dirinya sendiri. Musuh terbesar kita yaitu diri sendiri. Ya, bukan orang lain, bukan setan. Setan itu bukan musuh terbesar kita. Setan itu tidak akan pernah mampu membujuk kita, menaklukkan kita di bawah kehendaknya kalau dia tidak membuat kerjasama dan kesepakatan dengan diri kita. Karena itu musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar menaklukkan diri kita, saudara. Ya, ketika orang bisa menaklukkan dirinya, ya, maka dia bisa menguasai dirinya dalam segala hal. Makanya dalam kitab Amsal dikatakan, seorang yang tidak dapat menguasai dirinya, dia seperti kota yang roboh temboknya. Kota pada zaman dulu itu, tembok bagi sebuah kota berbicara tentang perlindungan. Tembok itu berbicara tentang pagar. Ya, kota itu akan menjadi aman kalau masih ada pagar di sekelilingnya. Nah, Alkitab berkata orang yang tidak dapat menguasai diri itu seperti kota yang temboknya roboh. Mari kita menjadi orang Kristen yang mampu menguasai diri kita, saudara. Bukan terombang-ambing, bukan terbawa arus, tapi kita mau jadi orang-orang yang menguasai diri kita sendiri. Rasul Paulus dengan tegas berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ketika dia belum mengenal Kristus, dia bilang, tubuhku ini celaka. Aku ini manusia celaka. Ada satu kekuatan lain dalam tubuhku yang bekerja dan menaklukkan aku kepada hukum dosa. Tetapi syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus dia diberikan kemenangan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah hidup dalam kemenangan. Bagaimana cara kita mempertahankan kemenangan itu? Terus latih tubuhmu, kuasai dirimu, latih tubuhmu dan kuasai itu seluruhnya. Mari kita melatih mata kita. Mari kita melatih ucapan kita. Mari kita melatih perbuatan kita. Mari kita melatih semua hal-hal yang rasanya berbau dosa dalam diri kita. Ini perlu kita latih. Iya, kalau mata kita ini suka melihat hal-hal yang tidak kudus, mari kita mulai latih dengan melihat hal-hal yang kudus. Membaca Alkitab, mendengarkan khotbah,
harus dilatih. Kenapa saudara? Karena kekristenan itu latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna untuk kehidupan yang kekal. Untuk bisa mencapai perkenanan Tuhan, kita harus melatih hidup kita dan diri kita. Kita harus melatih hidup kita untuk beribadah. Kita harus melatih diri kita untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, saudara. Ya, Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku beritakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Kalau ditolak Tuhan itu sangat-sangat berbahaya, saudara, ya. Tetapi mari kita mau berlatih agar kita ini jangan ditolak Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimana tadi untuk bisa menang atas godaan dosa? Yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan Dia datang menguasai hidupmu. Yang kedua adalah latihlah dirimu, saudara. Kuasai dirimu dalam segala hal. Ya, supaya apa? Supaya kita ini berkenan kepada Tuhan. Supaya kita ini tidak ditolak kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang atas godaan dosa? Yang ketiga adalah berdoa dan berjaga-jaga. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus memberikan sebuah pesan kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yaitu dengan berdoa. Orang yang banyak berdoa, dia juga berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Itu yang Rasul Paulus maksud, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang jadi. Kenapa? Karena dalam batinnya itu ada hukum Tuhan, tapi daging ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Daging kita ini tidak akan pernah rela melakukan kehendak Tuhan. Karena ingat, dalam diri manusia itu ada keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, keserakahan. Rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Tapi barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tapi jika oleh Roh engkau matikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup, kata firman Tuhan. Makanya ayat ini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, mari kita sadari, bapak-bapak, jangan sampai berulang kali jatuh dalam perselingkuhan. Ya, kenapa? Karena roh memang penurut tapi daging kita ini lemah. Salah satu cara untuk kita ini bisa berjaga-jaga adalah apa? Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Orang yang menguasai diri tadi itu diawali dengan mengenali siapa dirinya. Tidak ada orang lain yang bisa mengenali saudara selain diri saudara sendiri. Tidak ada pendeta hebat, nggak ada psikolog hebat. Yang ada itu Anda sendirilah yang bisa mengerti diri Anda. Mari kita tahu dan belajar tentang diri kita. Oh, aku ini tuh ya sukanya jatuh dalam dosa itu kalau misalnya aku lagi stres, itu aku suka pikirannya macam-macam, Bu. Saya banyak tuh dapat konseling ya, Bu, kenapa ya saya kalau stres itu larinya pengen lihat film porno ya. Ada bapak-bapak, saya tuh kalau stres di rumah, Bu, berantem sama istri, saya larinya ke tukang panti pijat. Ya, mari kenali dirimu. Sehingga ketika engkau kenali dirimu, oh, aku ini sering jatuh waktu stres. Nah, ketika engkau stres, jangan menyendiri, cari teman untuk berbagi. Ya, atau dekatkan diri dengan Tuhan. Ketika engkau stres, dengerin banyak khotbah. Itu artinya engkau mengenali dirimu dan engkau berkuasa atas dirimu dan engkau bisa menaklukkan dirimu sendiri. Jangan tunggu, oh, saya ini harus minta ini. Enggak, kenali dulu dirimu. Ya, saya itu jatuh tuh waktu sendiri. Saya sering kali ketika sendiri itu jatuh. Ya, pikirannya kemana-mana, lalu akhirnya mulai lihat-lihat gambar yang gak benar. Kenali dirimu, saudara. Kitalah yang paling mengerti diri kita. Makanya saya selalu berkata, gak ada orang lain bisa tolong. Engkaulah yang harus mengenali dirimu. Kapan kamu paling merasa gampang tergoda untuk melakukan dosa? Kenali.
Saya Bu kalau mulai stres sukanya larinya ke rokok Bu, akhirnya saya merokok lagi. Ya, jadi ketika engkau sudah mulai banyak tekanan, datang ke hadirat Tuhan. Kendalikan dirimu, ya. Kenali kelemahanmu. Hari ini saya minta saudara agar kita ini bisa menang dari godaan dosa. Mari kenali kelemahan-kelemahanmu. Ada orang yang lemah dalam hal seks, ada yang lemah dalam hal uang, ya, sehingga bisa jatuh berbuat dosa. Ada yang lemah dalam apa lagi? Ya, rasa gila hormat. Ada loh orang-orang itu yang pengen dihormati, saudara. Ini juga dosa. Ya, kalau nggak dihargai itu marah. Di gereja banyak tuh, saya tuh udah begini ndak dihargai loh, saya tuh udah begini ndak. Ya, mari kita bertobat saudara, ya. Dan kita mulai mengenali diri kita. Waktu kita mengenali diri kita, itu akan membantu kita untuk gampang keluar. Dosa mana yang paling berbahaya bagi saya? Dosa mana yang paling gampang tergiur? Apakah pornografi? Apakah macam-macam? Ya, kesombongan, iri hati, dendam, atau apapun. Ya, mari kenali dirimu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, ya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Roh memang penurut, tapi daging kita ini lemah. Ya, dan karena itu saudara, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan, ya, kasih karunia Tuhan untuk bisa menjalani hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah Bu kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah baca firman, apakah saya masih bisa jatuh dalam dosa? Dan kalau saya jatuh dalam dosa Bu, ya, apakah Tuhan sudah tidak menerima saya? Apa yang harus saya lakukan? Ya saudara, kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab apa? Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus pun pernah merasakan bagaimana dicobai, tetapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Saudara, hari ini kalau ada di antara saudara yang sudah terlanjur jatuh, atau hari ini engkau masih terikat dalam dosa-dosa tertentu, jangan menyerah. Banyak yang datang kepada saya bertanya, Bu, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah Tuhan masih menerima saya kembali? Saya bilang, Tuhan selalu menerima orang yang mau bertobat. Dia nggak pernah hitung berapa banyak kali engkau jatuh. Dia selalu tunggu kapan engkau mau kembali untuk datang berbalik kepada Dia. Kenapa? Karena imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan segala kelemahan dan perjuangan kita melawan semua godaan dosa. Yesus pernah mengalaminya, tapi dia terbukti tidak berbuat dosa. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Biar kita mau terus semangat mencari Tuhan, biar kita mau terus semangat berjuang sampai akhir Tuhan. Kami mau berjuang hingga kami menang. Apakah arti kekudusan bagi saudara saya? Kekudusan bukan berarti kita nggak pernah bikin dosa lagi. Kekudusan itu bukan berarti wah dia hidup kudus terus, wah dia itu sudah melayang. Saudara, orang yang hidup kudus itu tidak dilihat dari wah dia kudus banget ya, pasti dia udah nggak berbuat dosa. Nggak. Kekudusan itu berarti ada usaha dari diri kita untuk terus berjuang hidup dalam perkenanan Tuhan. Apakah masih bisa jatuh? Yes, kita masih manusia, tapi Tuhan menghargai perjuanganmu untuk terus mengejar perkenanannya. Tuhan terus menghargai usahamu untuk datang pada Dia. Kenapa? Karena untuk memperoleh keselamatan itu Tuhan sudah berikan kita gratis, namun ada usaha dari kita untuk terus mengejar perkenanan itu, dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah, tetaplah berjuang sampai di garis akhir, sehingga satu saat Tuhan datang. Kapan iman kita menjadi sempurna? Waktu Tuhan datang dan Dia melihat usaha kita dan Dia berkata, aku berkenan kepadamu anakku yang kukasihi, masuklah ke dalam pintu ini dan duduklah makan bersama-sama dengan aku sehidangan. Disitulah kita baru dinyatakan sebagai orang-orang yang imannya disempurnakan. Saat ini belum ada yang sempurna.
Apakah saya sudah sempurna? No. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, saya masih bisa berbuat dosa. Kalau saya tidak berdosa berarti saya pendusta. Tetapi Tuhan melihat niat saya untuk terus berubah ke arah yang lebih baik. Tuhan melihat nilai di niat saudara untuk terus berjuang hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini. Kebanyakan orang ngomong pinter. Ya Pak ya. Orang Kristen tuh kalau di gereja, yes amin, dahsyat, haleluya 12 kali. Begitu menghadapi pencobaan, ya benar apa benar, ya imannya itu harus diuji. Saya mengucap syukur. Kemarin itu ya kita bawa rombongan ke Israel Bapak Ibu. Jadi saya tuh bersyukur ya. Seperti biasa kita buka untuk jemaat Mesbah doa saya. Lalu yang daftar ya di atas 100. Kemarin daftar 118 16 orang. Sudah tidak ada tiket. Sudah mau mendekati, suami saya tuh bilang, ini dari travel katanya yang 5 orang bisnis kelas itu tidak dapat tempat. Ya sudah dibatalan aja kalau gitu. Ya gimana? Mereka sih bisa berangkat tapi harus pakai pesawat yang berbeda. Sehari sebelumnya ada dan memang hanya 5 adanya. Saya tanya sama beberapa orang, gimana kalau berangkat duluan, mau nggak? Kita sih mau-mau saja, mau berangkat kapanpun, bagaimanapun, asal ada Ibu Debbie. Dalam hati saya, saya bilang sama suami saya nggak mau pisah sama keluarga loh. Kita ini pergi bareng-bareng, saya nggak mau pisah sama peserta. Kenapa bisa jadi begini kah? Ya, akhirnya suami bujukin saya, kita kan hanya berpisah 1 malam loh. Nggak apa-apa lah, kamu temani mereka. Saya tuh nggak mau ya gini. Ya udah kamu berangkat aja, please. Ini gimana? Mereka soalnya uangnya udah masuk dari awal. Ya udah akhirnya saya mengalah. Saya ini menjadi korban. Sudah saya berangkat tanggal 17 bersama dengan rombongan yang 5 orang. Kami sampai kita nginap seharian di Muscat. Puji Tuhan saya dapat bonus bisa city tour. Kota Muscat itu indah sekali. Kota kaya, negara kaya. Semua warna putih, nggak ada warna lain. Rumah, bangunan, semua putih. Wah, saya sedang menikmati. Saya WA suami saya, jangan telat ke bandara. Pesawatnya jam 1 siang. Oke, kita sudah di bandara, sudah check in, gini. Siang saya tanya lagi, ini kita juga sudah mau ke bandara. Kita mau berangkat ke Amman, Jordania. Nanti kita bertemu di sana. I love you, I need you, I want you. Pret. Akhirnya dia bilang, oke, kita juga sudah di atas pesawat. Sampai ketemu sayang, iya, saya juga take off, dia juga take off. Saya turun, saya cuma penerbangan 3,5 jam. Mereka kan 8,5 jam. Saya pikir dia belum aktif lah HP-nya. Begitu landing, saya hidupin HP, WA-nya dia masuk, kita nggak jadi berangkat. Kenapa? Pesawat rusak. Waduh. Ya, jadi ternyata saudara, mereka sudah naik ke pesawat, tiba-tiba ada satu peserta saya itu dia muntah-muntah, sakit perut, keringat dingin, sesak napas. Lalu akhirnya dilaporkanlah ke pramugari karena orang melihat keadaannya sudah bahaya. Suaminya lapor, akhirnya dilaporkan, pramugari datang, dia dipindah ke bisnis kelas, ditidurkan. Ya, peserta 1 minggir dulu supaya untuk tolong dia dilurusin tempat tidurnya. Ibu gimana? Nggak bisa. Ya, sudah keringat dingin, sesak napas. Akhirnya pramugari panggil pilot. Datanglah, Bu, ini gimana? Ibu bisa berangkat nggak? Kalau nggak, ini pesawat kita mundurin lagi, Ibu turun. Akhirnya pesawatnya mundur. Waktu mau turun, suaminya bilang, Pak, tolong ya Pak, saya ini niat berangkat. Lah kalau turun mereka bertiga, 150 juta hilang. Tapi kasih waktu istri saya, siapa tahu dia sembuh. Dia tuh nggak pernah sakit begini, sakitnya tiba-tiba datang waktu naik pesawat. Terus ya udah kita tunggu 10 menit ya, 10 menit ditunggu tidak sembuh juga. Pilotnya datang marah-marah lagi. Kita nggak bisa loh tunggu ibu kayak begini. Kita sudah buang waktu ini hampir 20 menit lebih. Kita tunggu ibu kayak begini nih, nggak bisa parkir lama-lama pesawat gini. Terus suaminya bilang ya sudah kita turun karena semua penumpang juga sudah melihat mereka dengan mata sinis dan julid. Ya biasalah begitu. Ini juga pakai acara sakit lagi, sudah mau take off juga sakit. Akhirnya
Suaminya bilang, ya sudah, daripada kita jadi batu sandungan, kita turun yuk. Waktu ngomong turun, istrinya itu bilang, tiba-tiba sakitnya itu kayak diangkat, dicabut, hilang. Loh, Pak, aku sembuh. Lah kok bisa? Iya, aku sembuh. Akhirnya ditanya, ibu beneran siap berangkat? Iya, ya kalau dari 0 sampai 10 ibu di angka berapa? Dia sebut, oh ya udah berarti bisa berangkat. Berangkat. Akhirnya diputuskan, oke, pesawat ditutup. Ibu ini bisa berangkat. Waktu ditutup pesawat mau mundur kembali ke landasan pacu, tiba-tiba pesawatnya mati. Dicoba hidupin, nggak bisa. Dicoba nggak bisa. Akhirnya setelah beberapa lama diputuskan, bukan ibu itu yang turun, semua penumpang harus turun karena pesawat mengalami error sistem. Komputerisasinya yang rusak, bukan businya diganti, bukan. Komputerisasinya rusak. Bapak ibu bayangkan kalau ibu itu tidak sakit, mereka sudah take off. 5 menit saja take off, tiba-tiba error sistem. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, grupnya Debbie Basir TV semuanya berpulang ke rahmatullah. Begitu diumumin itu pesawat rusak, error sistem, semua harus turun. Semua ngomong, ih untung tadi ibu sakit ya. Dasar julid, makanya jangan buru-buru menghakimi. Ya akhirnya turunlah semua. Tunggu beberapa jam dikasih makan, ternyata nggak baik juga karena ternyata harus diperbaiki oleh teknisi dari Muscat. Didatangkan, tunggu dulu teknisinya datang. Dia yang bawa kodnya. Akhirnya semua peserta disuruh nginep di sebelah bandara. Ya 100 orang lebih nih. Ya, dan saya waktu itu kan sudah di sana, yang tersisa ini suami saya. Jadi suami saya ini harus menenteramkan hati bangsa itu seperti Musa. Tapi untung dia memang, Musa itu kan orang yang lembut hati dan sabar. Ya cocoklah suami saya, orang Solo. Bukan orang Sulawesi. Lalu akhirnya tadinya nggak apa-apa, mulailah kan berkumpul 100 orang lebih. Terjadilah grup seperti 12 pengintai. 30 jam mereka bersama-sama. Tadinya aman, semua ketawa-ketawa, tiba-tiba ya, Pak ini jadi berangkat nggak? Jadi, ini sudah dapat dari maskapai. Oke, ya nanti malam kita terbang. Mereka nginap 1 malam, besoknya lagi malamnya, pokoknya 30 jam. Akhirnya ada yang sebagian mulai gini, kita berangkat pakai pesawat yang sama. Konyol loh kita kalau berangkat pakai pesawat yang sama. Biasanya komputer sekali rusak diperbaiki nggak langsung baik. Kadang dia hang lagi. Kalau kita berangkat pakai pesawat yang sama, mati konyol kita ini. Yang tadinya semua orang percaya, imannya besar sekali, mau ke tanah perjanjian, tiba-tiba ciut. Mulai gini, iya juga ya, betul loh. Kita pakai pesawat yang sama, lalu gini, aku ndak mau. Kita mati konyol. Kan 12 pengintai, yang 2 ngomong, ya Yosua dan Kaleb, memang bangsa itu orangnya besar-besar, ya, tetapi yang menyertai kita ini kuasa Tuhan. Kalau Tuhan memberi kemenangan, kita pasti menang, ndak usah takut. Tapi yang 10 orang berkata, gila itu orang-orangnya besar seperti raksasa. Kita ini hanya kayak belalang. Kita masuk itu namanya antar nyawa, mati konyol. Itu yang terjadi. Kalau kita berangkat pakai ini pesawat, mati konyol. Lalu ketika diputuskan berangkat nanti malam, besoknya kan, mulai terjadilah, ya mulai suami saya didatangi. Wah dia kasihan saudara, saya aja di aman, saya sudah di aman. Tapi ternyata di aman saja tidak menjamin kita bisa aman. Karena saya berada di aman, tapi saya tidak aman. Saya nangis begitu masuk hotel tuh, nangis saya, Tuhan, saya tuh salah apa Tuhan? Kalau saya tuh salah dengan sesuatu karena keberangkatan ini, ampuni saya Tuhan. Ini 100 orang terancam tidak berangkat. Dan pas lebaran waktu itu, jadi memang nggak ada pesawat. Semua peserta ngomong ke suami, Pak kita mau berangkat tapi ganti pesawat. Dia pikir ini bus. Kalau bus saya hubungi Pak Denny, Pak pinjam dulu bus.
Ya kita mau berangkat ganti bus, ini pesawat nggak bisa sembarangan ganti, dan juga itu hari Lebaran. Suami saya ya WA saya, doakan ya ini mulai terjadi kekacauan. Sudah mau mendekati berangkat, kacau. Ada beberapa peserta WA saya, Bu, Ibu jamin kalau pesawat itu benar-benar sudah baik? Saya bilang saya bukan mekanik, saya juga bukan pilot. Tapi kalau dibilang boleh berangkat ya harusnya sudah memenuhi standar. Oke, Ibu nggak tahu. Sekarang siapa yang jamin keselamatannya seluruh peserta? Apalagi keselamatan, ya pasti Tuhan yang jamin, bukan saya. Loh, bener nggak? Bingung nggak? Ibu jangan berpihak sama tur ya, hanya gara-gara cari untung ya. Ibu harus putuskan, ini semua peserta sudah ngomong tidak mau berangkat pakai pesawat yang sama. Aduh, saya tuh paling tidak bisa kalau sudah menyangkut orang ngomong ya cari untung lah apalah. Aduh, itu kayaknya harga diri saya terinjak-injak begitu ya. Kamu pikir saya itu cuma gara-gara cari untung? Saya bilang, Bu, di situ ada suami dan 3 anak saya. Emang saya juga mau mereka mati? Bingung saudara, saya baru sadar kenapa Tuhan berangkatkan saya tanggal 17. Kalau saya ada di situ tanggal 18 itu, begitu mereka itu protes, saya bilang bubar, semua bubar, nggak usah berangkat. Itu saya. Tapi makanya untung suami saya yang hatinya sabar seluas samudra seperti Musa. Cuma Musa tidak masuk tanah perjanjian, suami saya masuk. Karena dia tidak salah mengambil keputusan. Dia ngomong sama turnya, kita jangan salah bicara. Sekali kita salah ambil keputusan, kita kayak Musa, bener nggak masuk tanah perjanjian. Sabar, tenang. Lalu anak saya kirim foto nangis, Mam, aku takut kalau berangkat pakai pesawat yang sama, Mam. Aku mau pulang aja ya. Saya bilang sama anak saya ini sudah tertekan dari berbagai sisi. Saya bilang, iya Dek, ikuti aja kata hatimu. Kalau kau mau pulang, pulang saja. Lalu saudara, saya akhirnya bikin pernyataan di grup karena didesak beberapa peserta. Saya ngomong di grup, saya berpihak kepada para peserta. Kalau memang berangkat pakai pesawat yang sama, saya nyatakan tidak usah berangkat. Suami saya WA, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Saya ini lagi berusaha menguatkan hati mereka. Waduh, saya itu tambah stres lagi. Saya ditekan nih dari banyak pihak. Suami saya bilang, bikin video saya 1 menit aja. Mereka itu nunggu kamu kasih kekuatan. Jangan bikin pengumuman begitu. Saya bilang, saya enggak mau. Wes, apa yang mau terjadi, terjadilah. Habis itu saya merenung. Tiba-tiba nggak tahu Roh Kudus menggerakkan saya ambil HP, saya taruh di meja makan. Walaupun saya tidak bisa makan, nggak ada satupun yang bisa masuk, saya stres berat. Lalu akhirnya saya bikin video, saya bilang, saudara itu tiap malam nonton khotbah saya. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar saudara tidak berangkat, saudara kepleset di kamar mandi, saudara pasti mati. Ya cuma itu aja saya bilang, benar nggak? Ya jadi nggak usah takut, kalau memang sudah waktunya ya mati. Di mana aja juga mati. Udah saya selesai. Ternyata beberapa orang merasa dikuatkan. Akhirnya mereka berangkat ke bandara. Dari hotel naik ke bus sampai di bandara. Ibu yang sakit, suaminya salaman sama suami saya, Pak, selamat jalan ya. Loh kenapa Pak? Kami sekeluarga tidak berangkat. Loh Bapak, Tuhan sudah pakai ibu loh kemarin sampai kita ini terhindar dari kerusakan pesawat, kita nggak jadi berangkat. Kalau kita mau mati Pak, udah dari kemarin kita mati tuh, jatuh, ibu nggak sakit. Tapi saya tidak cukup iman Pak untuk berangkat. Jadi saya mau ambil bagasi saja. Suami saya bilang, Pak saya mau berdoa buat Bapak, boleh nggak? Iya silahkan. Suami saya berdoa, dia bilang, Ibu waktu Bapak mendoakan saya, itu kayak ada sesuatu yang dicabut dari kepala saya, yaitu roh ketakutan. Langsung begitu suami saya bilang, amin. Dia bilang, kami berangkat Pak sekeluarga. Saya nggak tahu suami saya itu doa apa itu ya. Luar biasa loh saudara, langsung dicabut loh itu roh ketakutan. Jadi kalau ada di sini yang sedang dikuasai roh ketakutan, minta doa sama suami saya. Terutama yang besok mau jatuh tempo. Dikejar debt collector tuh, minta doa sama dia. Lalu oke Pak, kami berangkat. Ada lagi bapak datang sama suami saya, Pak Daniel, imanku hanya 10%. Bagaimana nih Pak?
Saya titip yang 90 sama bapak ya. Suami saya bilang, tidak boleh titip iman pak, titip duit boleh, titip iman tidak boleh. Bagaimana orang titip iman? Ayo pak, percaya pak, kalau belum waktunya mati, iya amin, saya berangkat. Akhirnya ya puji Tuhan, roh ketakutan itu dicabut, semua memutuskan berangkat kecuali 6 orang. 6 orang tidak bisa dipengaruhi, sudah didoakan suami saya, roh ketakutannya tetap lebih besar. Akhirnya 6 orang ini mundur, sisanya semuanya terbang. Tapi waktu terbang lucu, ya ada 1 orang juga bapak suami istri, orang Medan, orang Medan pula. Dia datang sama suami saya, dia bilang ini, Pak, bukan apa-apa bapak, saya dengan istri kemarin itu berangkat, kami sudah didoakan satu kampung pak. Kalau saya ini pulang pak, aduh di mana harga diri saya pak? Harga diri lebih tinggi dari harga nyawa. Jadi apapun yang terjadi saya berangkat pak. Wih dahsyat bapak, ayo berangkat ya pak. Wah itu dahsyat. Semua orang tua yang berangkat tanpa anak telepon anak-anaknya. Nak menurutmu gimana, papa mama berangkat enggak? Kalau mama papa sudah niat berangkat, Tuhan sertai, berangkat aja. Ya ada yang telepon anaknya, kalau terjadi apa-apa sama papa mama, kamu jangan salahin Tuhan, kamu tetap melayani Tuhan. Ini pin ATM-nya papa. Dikasih loh. Jadi saya bilang sekarang sudah diganti, sudah bu, kan udah jadi jatuh. Makanya suami istri harus saling tahu pin ATM, amin. Jangan sampai udah mau mati baru bingung, istri tidak tahu pin ATM suaminya. Bertobat nih suami-suami di sini yang tidak kasih tahu pin ATM-nya kepada istri, bilang amin. Bertobat ya, harus saling tahu. Karena ada bapak ibu suaminya meninggal mendadak, istrinya ngomong ke saya, bu saya bingung mau beli peti, mau beli apa, saya nggak ngerti pin ATM suami saya bu. Harus tunggu dulu, dan itu untuk buka pin ATM harus panggil pengacara di depan polisi, tidak gampang. Engkau tuh menikah bapak ibu, menikah dalam hal keuangan pun menjadi satu, amin. Ya, ada bapak-bapak bilang, oh saya semua istri saya tahu bu, karena tidak ada saldonya. Kalau gitu sih banyak ya. Jadi harus saling tahu, jangan sudah mau mati. Yang saya bingung ibu-ibu yang berangkat tanpa suami, itu semua suaminya mendukung loh, berangkat mah, berangkat mah. Kenapa bapak ibu ketawa? Apakah ada sesuatu, something? Ya semua mendukung, berangkat mah, pokoknya tenang, percaya mah, berangkat. Kayaknya seneng banget istrinya berangkat. Nggak ada yang suruh pulang loh satupun, ibu-ibu itu nggak ada. Saya didukung suami saya, ya suaminya yes berangkat mah. Nggak, itu karena suaminya beriman, amin. Ya amin. Kayak ada satu bapak, ketika ada tukang sulap, dia minta izin, Pak saya boleh pinjam istrimu buat apa? Mau saya hilangkan. Dia langsung dorong istrinya, sana cepet. Dimasukin di kotak, tiba-tiba dibuka, hilang istrinya. Suaminya langsung yes, seneng banget istrinya hilang. Kalau di sini bapak-bapaknya tidak, amin. Cinta istri, amin. Begitu dia udah seneng, pesulapnya bilang sebentar pak, ditutup lagi, dibuka jadi 2. Stres dia langsung, aduh haleluya ya. Tapi di sini semua bapak-bapak cinta istri. Gak ada amin nih bapak-bapak. Lalu saudara, akhirnya mereka naik ke pesawat. Tentunya dengan wajah yang tegang, tapi saya acung jempol mereka tuh. Semua tuh naik pesawat sudah siap mati. Bener, sudah siap mati. Nah waktu udah naik itu kan diuji coba lagi pesawatnya, di starter dimatiin. Sampai semua gini, aduh. Ya, ada satu peserta bapak-bapak dia cerita, saya ibu waktu di starter dimatiin, saya tuh lihat jendela bu, kalau ada yang terbuka saya mau lompat bu. Itu ketakutan saya udah di puncak di kepala saya. Istri saya ngomong begini lagi, Pak, kalau mau ada pengakuan dosa inilah waktu yang tepat. Pengakuan sama saya. Jadi saya tanya, jadi bapak sudah mengaku? Untung belum bu. Kalau sudah habis saya bu, hari ini saya mati bukan karena jatuh dari pesawat, tapi disalib istri saya. Lalu akhirnya mereka naik ke pesawat. Saudara tahu, roh ketakutan itu menyerang saya di aman. Aduh saya nggak bisa tidur, saya nangis terus bercucuran air mata. Karena
Saya sudah bayangkan ada suara di hati saya yang berkata begini, itu ya kalau mereka terbang, pesawatnya ada apa-apa, suamimu mati, anakmu 3 mati, kameramen saya juga mati. Terus kamu mau ngapain? Kamu masih mau melayani Tuhan? Saya cuma bilang gini, masih Tuhan. Paling saya pergi ke sekolah Alkitab saya di Bandungan itu, di bawah gunung sana, saya menyendiri di sana, saya melayani Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Itu sambil bercucuran air mata. Ketika suami saya bilang, saya sudah mau take off ya, doakan. Saya bilang amin, percaya Tuhan sertai. Anak saya telepon, Mam, aku takut banget waktu mau naik itu. Aku takut loh Mam, yang gede. Tapi aku pikir-pikir, aku kan waktu itu mau pulang. Cuma tak pikir-pikir, kalau pesawatnya jatuh, papi mati, Karen dia mati, mami di Jordan, aku sendiri, ya wes lah mending sama-sama mati aja. Tapi bersyukur loh Bapak Ibu, itu Tuhan bawa, itu pengalaman pribadi yang gak bisa dibeli dengan uang kan. Akhirnya saya tanya, tapi Dek kamu udah siap mati belum? Udah. 3 anak saya bilang kita sudah pengakuan dosa sama Tuhan semua. Ya udah Tuhan, cuma anak saya yang gede bilang, cuma aku mikir-mikir Mam, Tuhan masa aku mati jenazahku tidak ditemukan ya. Yang satu berpikirnya gini, kalau pesawatnya jatuh semua mati, aku toh sing hidup. Nah kalau aku hidup sendiri di antara mayat-mayat, Tuhan mending aku juga mati, jangan kasih hidup. Itu jadi orang itu sudah dengan halusinasinya masing-masing. Tapi saya bersyukur ketika suami saya bilang, dan anak saya itu lucu, dia kan ngomong gini, aku selama ini kalau terbang kemana-mana paling jengkel lihat mami itu kalau di pesawat nyanyi. Apalagi kalau ada turbulence, mami itu nyanyi kenceng. Aku jengkel, tapi Mam kali itu akhirnya aku nyanyi sepanjang perjalanan. Saya bilang syukur, biar kamu rasakan tuh pengalaman iman. Ya iya enggak saudara, mengalahkan ketakutan akan kematian. Kalau kita ini hanya dikejar utang, kita masih hidup. Tapi kalau yang namanya di depan nih mati, itulah menuntut iman yang benar. Lalu yang lain sebagian gini, Bu saya pegang ayat Tuhan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi semua itu naik, itu sudah pasrah, benar-benar pasrah. Lalu ketika suami saya bilang kami terbang, ya lalu saya bilang iya saya percaya kamu tiba dengan selamat. Setelah tutup, saya tidak berani buka media sosial. Saya takut begitu buka tulisannya ini pesawat dengan nomor penerbangan ini jurusan Muscat hilang kontak. Aduh jadi saya takut banget, saya nggak berani buka. Jam 2 malam, ya saya masih tidur bangun tiap bangun lihat jam. Aduh di mana mereka? Tiba-tiba saya dengar ada satu suara yang lembut di hati saya berkata begini, kamu jangan takut sebab aku sedang melatih iman mereka. Wah waktu saya dengar suara itu saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Terutama ketiga anak saya mereka mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Untuk kita ini berkata beriman dan iman kita itu dinyatakan benar, itu kan harus melewati sebuah proses ujian yang benar. Nah ketika kita bilang kita beriman, ketika pandemi datang saya dan suami itu bingung saudara. Kita ini mau hidup bagaimana? Nggak tahu bagaimana. Saya baru menyadari ketika pandemi, saya bilang sama suami saya, kita ini ternyata terlalu berani ya ikut Tuhan. Selama ini kita nggak ada gaji bulanan. Baru saya sadar, wah ini pandemi semua orang ada yang tetap dapat gaji. Kita gaji dari mana? Pelayanan stop, semua berhenti. Iya, tapi saya bilang ya kan selama ini saya kalau dulu mau ambil rumah di bank, Bu ada slip gaji, ya saya gajinya ada Mas, slipnya enggak ada. Lah kok bisa ada gaji gak ada slip? Mas saya ini gajinya dari sorga Mas, jadi slipnya dengan iman. Masnya bilang, maaf Bu gak bisa di sini pakai slip dengan iman, gak bisa. Karena atasan kami belum beriman. Jadi saya itu baru menyadari kita ini terlalu percaya loh selama ini sama Tuhan itu banget. Sampai kita pun hidup tanpa gaji bulanan, saya nggak sadar. Ketika pandemi datang 2 tahun kita nggak tahu mau bagaimana. Saya bilang sama suami saya, yang terburuk mungkin kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Iya jual pun kalau laku. Anak saya lagi datang, Mam, aku tuh harusnya kuliah loh tahun ini. Aduh nak, kita bisa makan aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali ya. Itu kuliah tidak menentukan masuk surga. Jadi tidak usah kau kuliah, yang penting kita bisa makan. Nah di tengah masa pandemi, saya juga nggak tahu pada waktu itu, aduh kita mau ngapain, mau gimana.
Tiba-tiba ketika mulai lockdown dibuka, ya saya bilang ke suami saya mau melukis. Dia bilang, apa? Saya selama menikah sama kamu 21 tahun, saya enggak pernah lihat kamu tuh gambar-gambar di rumah, tulis-tulis apa. Yang ada tuh gambar gunung 2, jalan di tengah, sawah pinggir-pinggir. Kalau itu semua juga orang bisa, dari SD kita diajarin. Nah sekarang kamu mau beli, ya enggak apa-apa daripada lockdown, kita enggak juga mau kemana-mana. Lockdown pertama buka, saya ajak suami saya pergi ke Gramedia. Ya, lalu saya minta beli kanvas, saya biar undang suami saya aja bersaksi sini. Saya, maju saya. Ya, setuju ya? Setuju. Ya. Biar dia cerita bagaimana waktu itu ndak ada uang loh, saya tuh pengen beli kanvas. Jangan lama-lama khotbahnya. Shalom. Ya, saya ceritakan waktu pandemi terjadi, kita nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba dia ya minta, waktu itu kan demam sepeda, terus kita sepedaan di Bintaro. Tiba-tiba di satu toko buku, dia bilang, kita ke Gramedia sebentar ya. Terus dia lihat-lihat di situ, dia pengen melukis. Nah, dia nanya mbaknya, Mbak, kanvas yang paling besar berapa? Saya senggol dia, kalau mau belajar lukis, beli aja yang 10 kali 20 kecil, kan belajar melukis kan. Tapi dia nyarinya yang 100 kali 80, pokoknya yang paling besar 180, 100 sekian. Kemudian singkat cerita, dibelilah, saya ke kasir, bayarnya jutaan saudara. Saya senggol lagi, kita ini pandemi ke depan nggak tahu mau gimana, kamu beli alat lukis sama tinta-tintanya semua habis jutaan gini, kita nggak berhikmat. Saya udah bilang, dia bilang pokoknya saya mau itu. Kemudian kita pulang, itu pulang seperti biasa. Kita waktu itu YouTube juga udah ini misbah doa. Selesai misbah doa, saya ngedit di ruangan studio, istri saya di ruang sebelah. Selama 1,5 jam sampai 2 jam saya keluar, saya kaget, loh ini lukisannya siapa? Loh di sini ada siapa? Cuman ada aku. Nggak mungkin ini lukisanmu. Tapi dia ngomong, loh di sini nggak ada orang. Saya kaget saudara, lukisannya buat saya bagus sekali, buat saya juga. Bagus sekali. Terus karena saking senengnya, lukisan itu difoto dan cuma menyelesaikan 2 jam di foto, diangkat di IG ya. Puji Tuhan, lukisan pertama saya. Jadi waktu itu kan semua lockdown, nggak ada kemana-mana. Tiba-tiba malam-malam ada inbox masuk, ting bu itu lukisan ibu, iya bagus sekali. Mama saya pendengar misbah doa, lusa akan ulang tahun, bisa nggak itu saya miliki lukisan untuk hadiah buat mama saya. Dia bilang, bu ini lukisan pertama saya bukan pelukis tapi ibu itu pengen beli, ini bagus buat hadiah buat mama saya. Dijual berapa? Dia nggak ngomong. Ini kan ada Pak, ini lukis suka. Terus dijual berapa? Nggak dijual karena ini kan lukisan belajar. Kemudian dia minta nomor rekening. Lukisan pertama laku 10 juta saudara. Begitu dengar 10 juta saya bilang ayo kita ke Gramedia lagi. Singkat cerita, lukisan pada pandemi itu benar-benar Tuhan berkati kita lewat lukisan, hal yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi total lukisan yang keluar 50 biji saudara. Ada yang kebeli 70 juta, ada yang kebeli 50 juta, 25 juta dan sekian, 75 dan sekian. Dan anak saya bisa masuk kuliah pada waktu pandemi. Dan saya cuman katakan bahwa ikut Tuhan itu harus memiliki iman yang benar. Kadangkala tidak terlihat di depan kita, tapi waktu Tuhan memberkati kita cuma bisa bicara wow. Yang penting iman kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya betul saudara, ketika laku ya dia langsung bilang ayo kita ke Gramet lagi. Ya itulah laki-laki ya, seringkali dia harus melihat dulu baru percaya. Ya makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Karena bapak-bapak itu ukuran otaknya lebih kecil dari perempuan, tapi overload, semua dipakai untuk mikir. Anaknya mau sekolah 10 tahun dia udah mikir dari sekarang. Ya beda sama ibu-ibu, ukuran otaknya lebih besar tapi nggak ada isinya. Kenapa? Karena ibu-ibu itu jarang mikir.
Dia pakai perasaan kalau perempuan ada masalah dia nangis sudah selesai ya, beda sama bapak-bapak. Tapi di sini semua bapak-bapaknya beriman. Bilang amin dong. Ya, percaya walaupun belum melihat. Lalu di tengah masa pandemi begitu sulit, tadinya kita ya saya mengucap syukur Tuhan membuka jalan, dan dari YouTube ya kami mulai diberkati. Satu hari channel YouTube saya itu bertambah 1000 subscribe satu hari. Gereja tutup, orang gak bisa beribadah, tiba-tiba naik sehari nambah 1000 subscribe. Kok enggak wow ya? Wow loh. Ya, YouTube aja bilang 1 minggu nambah 1000 subscribe itu hacker. Nah, punya saya sehari, apalagi ketika ada mesbah doa, itu akhirnya naik. Tuhan memberkati kami lewat YouTube. Nggak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Iya, saya bangun studio di tengah masa pandemi. Bahkan kami membangun puluhan gereja-gereja di desa-desa. Itu yang membuat saya bersuka cita. Bulan Agustus nanti sekolah misi Alkitab saya di Bandungan selesai, dan kami akan peresmian. Doakan Bapak Ibu, saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ketika Tuhan kasih visi untuk saya bangun sekolah misi, saya bilang, Tuhan siapa saya? Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Tuhan bilang, aku nggak cari orang yang punya uang, aku nggak cari orang yang pintar, aku cari orang yang punya iman. Karena iman yang akan mewujudkan semua proyek Tuhan di bumi. Saya melangkah ya di atas tanah 4.500 meter. Ya aduh luar biasa, Tuhan kirim orang pemborong gratis, yang gambar gratis. Kemarin Tuhan kirim tukang taman. Itu yang biasanya bikin ke pemerintah punya taman di Jakarta, kedutaan besar. Dia jemaat mesbah doa, Bu saya mau sumbang untuk tamannya, nanti kita bikin taman apotik hidup, semua bisa dimakan sama. Kemarin saya dikirimi gambarnya, saya bilang, Bu ini mah bukan sekolah misi, ini villa Bu, nanti orang datang foto-foto di sekolah saya. Oh iya memang saya mau bikin begitu untuk Tuhan yang terbaik. Kami rindu sekolah misi ini hanya 6 bulan. Nanti saya keliling ke daerah-daerah, hari-hari ini kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, di beberapa kota kita sudah bikin. Terkumpul 1000 lebih pendeta dari berbagai gereja, dari desa-desa. Ya, kami melihat di sana bagaimana hamba-hamba Tuhan itu sangat membutuhkan ya, dan pelayanan itu harus benar-benar ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Yang saya dapat dari Tuhan bilang hari ini gereja bicara tentang penuaian. Tuaian banyak tapi penuai sedikit. Itu yang di warning oleh Yesus. Penuainya sedikit. Nah saya disuruh Tuhan untuk mempersiapkan para penuai. Ya jadi nanti sekolah kami itu kami akan ambil orang-orang dari daerah terutama yang miskin, daerah-daerah yang sekarang sudah mulai hijau. Ya di Toraja sekarang saudara, aduh kita sedih. Ya kekristenan terabaikan, bahkan penghijauan mulai banyak di Toraja. Dan saya melihat Tuhan itu ya taruh hati itu kepada saya. Kita bilang pokoknya orang-orang yang dari daerah yang tidak mampu bayar ya gratis mereka bisa bersekolah di sekolah kami. Saya melihat Bapak Ibu apa yang Tuhan buat. Saya nggak pernah cari dana, saya nggak pernah kirim proposal sama Bu Silvi ya Bu, atau sama Pak ya sama Mami, nggak pernah ya, Mam bantu saya dong ini proposalnya Mam lagi bangun sekolah. No, Tuhan kita waktu engkau punya iman sorga turut bekerja, karena Alkitab berkata bukan kita ya, Tuhan cari orang yang beriman. Saya pengen kita belajar dari firman Tuhan hari ini. 1 Samuel 14 berkata begini, kita lihat bersama saudara. 1 Samuel pasal yang ke-14 ya, ketika itu ya Saul menjadi raja atas Israel, dan mereka itu terkepung oleh orang Filistin di sekeliling mereka, yang selalu orang Filistin itu selalu cari gara-gara dengan orang Israel. Mereka pengen memperbudak orang Israel dan orang Israel selalu kalah. Ayat yang pertama dikatakan di sana, pada suatu hari Yonatan bin Saul, Yonatan adalah anaknya Raja Saul, berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya ini Yonatan, dia cuma ajak ajudannya 1 orang, pembawa pedang, keluar dari perkemahan karena mereka ini sedang dikepung oleh orang Filistin. Mereka sedang berjaga-jaga juga. Dan Yonatan ini ngajak ya bujangnya, pembawa pedangnya, ayo
kita serbu pasukan penjaganya Filistin yang terdekat dengan kemah kita. Kita pukul kalah dulu mereka. Lalu tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Dia maju sendiri diam-diam. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ayat 3, Ahia anak Ahitub saudara Ikabod anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Yonatan pergi diam-diam di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatikan, iman yang benar berkata, mungkin apa? Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyaknya orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, yang menjadi kekuatan dari sebuah pasukan adalah banyaknya orang. Semakin banyak orang, semakin banyak pasukan, maka semakin kuat. Ya, pertempuran itu bisa mendapatkan kemenangan karena banyak prajurit. Tetapi Yonatan memiliki iman yang benar. Dia bilang, sekalipun kita cuma berdua, bukankah tidak sulit bagi Tuhan memberi pertolongan? Sebab bagi Tuhan bukan soal sedikit ataupun banyak yang menyertai kita, tapi tangan Tuhan yang kuat. Dia sanggup memberi kemenangan. Saudara, apa artinya? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini jangan engkau andalkan pikiranmu, karena engkau pasti stres menghadapi masa situasi yang tidak enak ke depan. Tidak ada cara lain selain engkau membangun imanmu menjadi iman yang benar. Bukan hanya besar, tapi benar. Apa artinya iman yang benar? Ketika engkau hidup memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka engkau mengerti siapa Tuhanmu, engkau mengenal siapa Tuhanmu, dan imanmu akan menjadi iman yang benar. Ya, saya ajarkan kepada banyak orang Kristen sekarang, kenapa orang Kristen tuh punya banyak iman yang tidak benar. Contoh, Bu, saya ini mau mendoakan rumah saya nih, saya mau pindah rumah baru. Ibu ada waktu kapan ya? Nanti saya kirim sama ibu kunci, saya kirim sekalian persembahan buat ibu. Ibu doakan rumah saya itu tapi kosong. Saya kebetulan lagi keluar negeri, Bu. Ibu bisa pergi doakan sendiri. Saya bilang pret. Ya, dia kira setelah dia bisa kasih amplop, biar amplopmu tebal begini, itu enggak benar. Saya bilang kenapa? Yang diberkati Tuhan tuh orangnya, bukan rumahnya. Mau kau undang pendeta sekelas kaliber dari luar negeri, dari mana? Kau pikir itu setan takut sama pendetanya itu? Iya, saya bilang saya datang, saya doakan rumahmu, ada 10 setan di situ. Saya doakan dia keluar. Waktu kau masuk, setan 10 ajak teman-temannya jadi 30. Karena yang tinggal di rumah itu tidak benar. Ya, kenapa saya perlu ada kamu di situ? Ya karena kamu harus berdiri menjadi orang benar supaya kamu punya iman yang benar. Karena setan tuh takut sama orang yang benar. Amin. Nggak perlu hari ini minta didoakan pendeta. Ketika Anda punya iman yang benar, doakan sendiri. Amin. Saya selalu berkata, jangan cari-cari pendeta. Nggak ada pendeta hebat di sini. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Yes, nggak ada dokter hebat, nggak ada psikolog yang hebat. Yang ada Tuhan yang hebat. Saya banyak melihat orang-orang bagaimana luar biasa iman mereka. Ada seorang ibu yang bilang, Bu, ya saya itu dari remaja itu selalu suntik saraf. Ya, karena kalau tidak disuntik kenceng kepala saya, saraf saya kena. Ketika pandemi datang, saya takut ke rumah sakit. Saya dikirimin mesbah doa, Ibu. Tiap hari saya dengerin mesbah doa. Kalau sudah kenceng, saya denger mesbah doa, saya puter, saya nyanyi-nyanyi. Sembuh kepala saya, Bu. Dan tanpa terasa 2 tahun, Bu,
Saya tidak suntik lagi, saya tidak minum obat lagi. Saya disembuhkan Tuhan lewat kuasa pujian penyembahan. Dan saya mau transfer uang yang untuk saya pakai berobat itu untuk pelayanan ibu. Dia transfer 200 juta loh. Itu uang yang selama ini harus dipakai suntik kepala. Ketika engkau punya iman yang benar, ya Tuhan sanggup.